Puji Tuhan, salam sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara-saudara berada, dan biarlah kita senantiasa tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Seberat dan susah apapun tantangan kita, itu tidak akan pernah menyurutkan kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Karena kita tahu di dalam ibadah, di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk terus berjuang menjalani seluruh perjalanan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mulai ibadah pertengahan minggu kita pada sore hari ini. Dan biarlah Tuhan senantiasa hadir dan kemudian memenuhi hidup kita, kekuatannya, rohnya, senantiasa berkarya dan bekerja dalam hidup kita. Kita naikkan satu pujian yang berkata, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau.
Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, Engkau Allah yang baik, pemelihara hidup kami, senantiasa yang menjadi penolong bagi jiwa kami. Hari ini kami bersyukur, berterima kasih, Tuhan masih memberi kami kesempatan dan waktu untuk kami dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan, firman-Mu akan disampaikan. Berbicaralah bagi kami, dan biarlah kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Berbicaralah Roh Kudus bagi kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sore hari ini pemberitaan firman Tuhan akan saya dasarkan dari pembacaan Injil Matius 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan sore ini adalah jemaat Allah yang bijaksana di akhir zaman. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak sekali isu-isu yang mengkaitkan situasi sekarang, kejadian-kejadian sekarang, dan segala yang ada di dalamnya, dengan apa yang sering kali dipahami dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Ya. Ada yang banyak sekali menghubungkan persoalan-persoalan vaksin dengan kegiatan antikristus dan sebagainya. Saudara, banyak sekali isu-isu spekulatif yang kadang-kadang tidak didasarkan kepada sebuah pemahaman yang betul-betul komprehensif, sehingga dengan mudah dapat mempengaruhi kehidupan orang percaya untuk bertindak, untuk bersikap dengan cara yang tepat. Banyak sekali tindakan-tindakan yang juga tidak didasarkan kepada kematangan berpikir, baik secara teologis maupun dengan basic atau dasar sains atau ilmu pengetahuan yang baik. Sehingga pada akhirnya saudara mempengaruhi sebuah perilaku kehidupan anak-anak Tuhan yang kadang-kadang kontraproduktif. Nah, dalam mensikapi hal ini, maka tentu kita sebagai orang-orang percaya perlu memiliki sebuah kematangan di dalam beriman, kematangan di dalam
hidup bertuhan di dalam menyikapi situasi hari-hari ini. Nah, salah satu persoalan kematangan itu adalah bagaimana kemudian membangun kehidupan anak-anak Tuhan yang memiliki pemahaman yang benar di dalam menghadapi situasi akhir zaman. Saudara, sore hari ini berdasarkan bacaan kita akan belajar sebenarnya tentang apa yang sebenarnya dapat menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana di dalam kondisi kehidupan yang seringkali disebut sebagai akhir zaman. Kalau kita membaca Injil Matius 25 ayat 1-13 tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, maka kita dapat menemukan narasi ini ada di dalam diskursus tentang akhir zaman atau berita pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Nah, apa yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin ajarkan di dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan sikap kita di dalam mengantisipasi apa yang disebut dengan akhir zaman. Nah, dalam rangka untuk memahami hal ini, dalam rangka untuk mengerti bagaimana sebenarnya kita harus memiliki kematangan, sikap yang bijaksana di dalam mengantisipasi akhir zaman sebagai anak-anak Tuhan, maka tentu kita harus memiliki pemahaman-pemahaman yang lebih baik di dalam hal ini. Nah, sore ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya sikap yang perlu dibangun di dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan isu akhir zaman ini. Saudara, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, maka sebenarnya kita bicara tentang persoalan penggenapan janji Tuhan. Ya, persoalan yang berkaitan dengan eskaton, berkaitan dengan penggenapan janji Allah di akhir zaman. Di dalam pemahaman tentang eskatologi yang seringkali dipahami sebagai pelajaran tentang akhir zaman, maka peristiwa eskatologi adalah sebuah peristiwa di mana kita melihat Allah berkarya di dalam puncak karyanya bagi kehidupan manusia dan dunia ini. Nah, puncak karya dari peristiwa yang berkaitan dengan eskatologi itu adalah kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Nah, ketika kita bicara tentang peristiwa eskatologi yang digambarkan melalui kisah 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, maka kita diberitahu tentang bagaimana membangun sebuah kualitas kehidupan jemaat Tuhan yang bijaksana di dalam melihat peristiwa eskatologi itu. Nah, apa persoalan utama yang sebenarnya perlu dibangun ketika orang sadar dan ingin membangun sebuah kualitas kehidupan menyongsong kedatangan Tuhan sebenarnya? Ya, apa yang perlu dibangun di dalam memahami peristiwa kedatangan Tuhan? Peristiwa kedatangan Tuhan secara umum dapat kita pahami sebagai sebuah peristiwa parousia, Tuhan datang kali yang kedua. Tetapi juga sebenarnya secara pribadi, peristiwa kematian juga adalah peristiwa di mana Tuhan hadir, Tuhan datang kepada kita. Karena disitulah puncak kehidupan seorang manusia. Ya, puncak kehidupan seorang manusia. Apa yang akan terjadi pada peristiwa kedatangan Tuhan, bagaimana ia nanti akan melihat upah dan kondisi kehidupannya, itu ditentukan pada akhir di mana dia hidup. Ya. Jadi ketika seseorang dipanggil Tuhan, nah disinilah sebenarnya akhir kehidupannya yang menentukan apa yang akan ia terima pada peristiwa kedatangan Tuhan itu. Nah, di dalam kesadaran tentang
peristiwa kedatangan Tuhan baik secara parousia maupun secara personal dalam diri kita, maka ada hal yang penting untuk kita perhatikan, saudara. Karena peristiwa eskatologi di dalam pengertian parousia kedatangan Tuhan dan peristiwa kedatangan Tuhan secara personal dalam diri kita yang sering kita pahami dalam pemahaman tentang kematian, itu memiliki kesamaan situasi atau kesamaan pemahaman, yaitu orang tidak mengerti kapan itu akan terjadi. Sehingga pesan yang disampaikan Alkitab ini dapat kita terapkan di dalam kedua pemahaman kedatangan Tuhan. Baik pada waktu ia datang pada kali yang kedua, jika memang orang masih bisa melihat peristiwa itu, atau ketika orang memang melihat kedatangan Tuhan secara pribadi ketika ia menghadap Tuhan pada peristiwa di mana ia dipanggil oleh Tuhan. Nah, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan. Ketika orang menyadari bahwa dia perlu mempersiapkan kehidupannya dalam menyongsong kedatangan Tuhan itu, dalam menghadapi puncak dari karya Allah di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki Tuhan dalam diri kita. Ini hal pertama yang sebenarnya perlu kita miliki, bagaimana membangun kehidupan bijaksana itu dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana mengusahakan hal itu, apa yang kita mengerti tadi, di dalam sebuah kesungguhan sebagai wujud dari sikap berjaga-jaga, sebagaimana yang dijelaskan dalam Matius 25 ayat yang ke-13. Jadi secara prinsip, saudara, sikap bijaksana dalam menyongsong kedatangan Tuhan berdasarkan bacaan dari Injil Matius 25 ayat 1-13 itu ada dua hal, yaitu mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, yang digambarkan, disimbolkan di dalam cerita ini dengan lampu, ya, cahaya yang menjadi sebuah syarat utama sehingga para gadis ini dapat menghadiri pesta pernikahan itu, yang adalah puncak dari tujuan mengapa mereka ada di situ. Cahaya atau lampu ini dapat digambarkan sebagai apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Syarat bagaimana untuk kemudian seseorang dapat sampai kepada tujuan besar kehidupan, yaitu keselamatan itu, saudara. Dan yang kedua adalah bagaimana mengusahakan hal itu di dalam kesungguhan sebagai wujud dari sikap berjaga-jaga yang disimbolkan dalam minyak dan upaya untuk menyediakannya. Jadi secara praktis, bagaimana orang dapat mengantisipasi kehidupan akhir zaman itu adalah mengerti apa yang seharusnya mereka miliki, dan yang kedua, bagaimana kemudian mempertahankan hal itu. Mari kita melihat, saudara, jika kemudian kita mau belajar dengan sungguh-sungguh terkait dengan persoalan tentang akhir zaman ini, maka merujuk kepada dua hal di atas, kita mau mencoba untuk kemudian mendalami hal itu, bahwa menjadi anak Tuhan yang bijaksana di dalam menyongsong kedatangan Tuhan, pertama-tama adalah memiliki pengertian, pemahaman tentang apa panggilan dan undangan Allah dalam diri kita ini. Apa yang sebenarnya menjadi kehendak Allah dalam diri kita sebagai orang-orang yang diselamatkan sebenarnya. Apa yang seharusnya kita harus miliki. Kalau kita merujuk dan mencoba melihat hubungan di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1-13 ini, dan mencoba melihat kebutuhan dasar diri kita sebagai orang percaya yang digambarkan sebagai lampu tadi, maka sebenarnya hal utama yang dikehendaki oleh Allah yang menunjukkan bahwa kita ini ada di dalam sebuah realitas keselamatan adalah apa yang diungkapkan di dalam hukum kasih
yang diajarkan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. 3 pasal sebelum diskursus tentang akhir zaman di dalam Injil Matius 25 ini. Demikian perkataan di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kalau kita kemudian merujuk kepada pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, maka sebenarnya syarat untuk kemudian kita dapat membangun sebuah kualitas kehidupan yang bijaksana di dalam menyongsong kedatangan Tuhan adalah memiliki sebuah sikap yang menunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yaitu memiliki sebuah prinsip kehidupan yang mengasihi Allah dan sesama. Inilah yang sebenarnya perlu untuk kita bangun, perlu untuk kita lakukan sebagai sebuah syarat penting bagaimana membangun sebuah kehidupan anak Tuhan yang bijaksana menyongsong kedatangan Allah. Agar kita senantiasa sampai kepada tujuan kehidupan kita, Allah inginkan agar kita memiliki sebuah prinsip kehidupan yang nanti kemudian dapat kita jabarkan dalam bentuk konkret kehidupan kita masing-masing, yaitu 2, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, kedua hukum yang sama kualitasnya, kedua hukum yang di dalamnya bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, kedua hukum yang di dalamnya seluruh intisari pengajaran Allah itu disampaikan. Ini yang Tuhan mau. Kehidupan anak Tuhan akan menjadi sebuah kehidupan yang benar di mata Tuhan ketika dia membangun kualitas kehidupan yang seperti ini. Dan inilah syaratnya. Bagaimana kemudian kita menjadi pribadi yang senantiasa kemudian pada akhirnya nanti sampai kepada tujuan kehidupan yang dikehendaki oleh Allah dalam diri kita. Ketika kita mewujudkan nilai keselamatan hidup kita di dalam semangat mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ini saudara, poin pentingnya sebenarnya. Jadi ketika kita melihat berbagai isu-isu yang terjadi dalam situasi hidup kita hari ini, maka kita dapat mengukur apakah tindakan kita ini benar atau tidak adalah ketika apakah setiap upaya, tindakan, kerja, dan apa yang kita lakukan itu merujuk, itu bergerak kepada apa yang dikehendaki Allah, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Inilah kemudian menjadi ukuran dasarnya. Sehingga kemudian kita tidak perlu dibingungkan dengan berbagai isu dan hal-hal yang spekulatif sifatnya, yang kemudian seringkali tidak didasarkan kepada pemahaman yang benar dan kesadaran akal sehat, yang pada akhirnya merusak sikap dan tingkah beriman kita, yang membuat pada akhirnya seluruh gerak hidup kita ini menjadi kontraproduktif, tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Nah, bagaimana kemudian kita bisa membuat seluruh upaya kehidupan kita ini menjadi sebuah upaya yang benar? Nah, maka kita perlu mengukurnya. Apakah semua itu didasarkan kepada kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama? Ini ukurannya. Ya. Jadi setiap kebijakan, keputusan yang saudara ambil dalam seluruh sikap hidup kita, ukurkan di sini. Karena ini ukurannya. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Prinsip utamanya ini. Ini yang kemudian perlu untuk dibangun. Jadi ketika kita mau berpikir A, bertindak B, bertindak C, ukurkan ini. Apakah upaya tindakan yang saya kerjakan ini
mengarah kepada sikap mengasihi Allah atau mengasihi sama atau tidak? Jika iya, kerjakanlah. Jika tidak, jangan lakukan. Ukuran ini menjadi sebuah ukuran yang saya kira dapat kita pakai dalam banyak hal, ya, dalam menyikapi kehidupan hari ini, dalam menyikapi kehidupan kita sehari-hari, sebagai sebuah kesadaran bahwa kita ini adalah orang yang sedang menuju kepada akhir zaman hidup kita. Nah, ini yang pertama, saudara. Kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kita, yang digambarkan seperti cahaya tadi, ya, yang merupakan syarat utama untuk masuk ke dalam. Maka syarat utama yang penting juga perlu kita miliki adalah sesuai dengan ajaran Tuhan, miliki sikap mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yang kedua, saudara, prinsip kedua adalah seperti yang tadi sudah saya katakan, yaitu bagaimana kemudian mengusahakan hal pertama tadi, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama, sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh kita dapat lakukan secara konsisten. Nah, yang merupakan wujud dari sikap berjaga-jaga yang disimbolkan dengan minyak itu. Jadi bagaimana mempertahankan yang pertama ini? Bagaimana mempertahankan lampu, mempertahankan cahaya itu? Perlu minyak. Disinilah kemudian persoalan bijaksana atau bodoh itu terlihat. Ya. Disinilah penilaian Alkitab kepada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu diberikan. Mereka yang bijaksana adalah mereka yang tahu apa yang menjadi syarat utama dalam pernikahan itu, bagaimana mereka bisa masuk, yaitu lampu. Tetapi yang kedua adalah mereka tahu bagaimana mempertahankan cahaya lampu itu dengan membawa minyak. 5 gadis yang bodoh tahu bahwa cahaya itu penting. Makanya mereka minta kepada yang bijaksana, berikan kami sedikit supaya kami bisa, ketika berita tentang kedatangan mempelai laki-laki itu mereka dengar, mereka terbangun, mereka minta karena mereka tahu. Tetapi persoalannya adalah mereka tidak mau sungguh-sungguh mengupayakan, mempersiapkan apa yang mereka ketahui itu. Jadi prinsip yang kedua adalah bagaimana membangun kehidupan yang hidup dalam kehendak Allah secara konsisten. Ini yang kedua. Kalau merujuk kepada prinsip pertama tadi, bagaimana membangun kehidupan yang penuh kasih kepada Allah dan sesama ini secara konsisten, yang disimbolkan dengan minyak dan kesiapan untuk mengadakannya. Inilah hal kedua yang kita butuhkan. Saudara, perilaku yang dimiliki oleh 5 gadis yang bodoh ini mungkin seringkali bisa kita jumpai dalam banyak situasi. Ada banyak orang yang mengerti tentang kebenaran, banyak orang yang mengerti tentang hukum Tuhan, banyak orang yang mengerti tentang kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Kalau ditanya, mereka juga tahu. Kalau ditanya, mungkin kita juga mengerti apa yang Tuhan mau. Tetapi persoalan mempertahankan secara konsisten apa yang diketahui, ini yang seringkali tidak mudah dan tidak suka dilakukan oleh banyak orang. Ya. Ketika 5 gadis yang bijaksana itu sadar bahwa upaya untuk mempertahankan lampu itu penting, mereka harus menguatkan dirinya, menyiapkan dirinya, dan menegaskan pada dirinya, aku harus membawa cadangan minyak. Dan mungkin membawa cadangan minyak itu bukan hal yang sederhana. Kalau kita tahu bahwa tempat minyak itu misalnya seperti sebuah kendi atau tempayan kecil, tentu membutuhkan kekuatan, tentu membutuhkan semangat, tentu membutuhkan kemauan untuk sedikit repot. Dibandingkan dengan gadis-gadis yang bodoh, mungkin dia cuma membawa minyak, ya sudah, tidak perlu repot-repot membawa tempayan, tidak perlu repot-repot membawa perbekalan yang mungkin dapat merepotkan mereka. Mereka tidak mau repot, mereka tidak mau capek, mereka tidak mau lelah. Saudara, ketika orang juga membangun sebuah prinsip ini,
tahu tapi tidak mau repot dengan segala hal yang ia ketahui. Dia tidak mau bersungguh-sungguh. Inilah persoalan utamanya. Mengapa cahaya itu tidak dapat terus bercahaya? Karena ada sebuah sikap yang bisa dikatakan sebagai sikap bodoh. Bukan karena tidak mengerti, tapi karena tidak mau tahu tentang apa yang seharusnya dilakukan. Tidak mau repot, karena tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau dengan segenap hati mengerjakannya. Padahal perintah Tuhan dalam Matius 22 itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Upaya untuk mempertahankan kualitas kehidupan yang dikehendaki Tuhan, yaitu mengasihi dan mengasihi Allah dan mengasihi sesama, adalah sebuah hal yang perlu dilakukan dengan sepenuh hati, total seluruh kehidupan kita. Kita mengarahkan hati, jiwa, pikiran, kekuatan kita kepada hal-hal itu, ya. Sehingga seluruh tindakan yang diwujudkan adalah sebuah tindakan yang holistik sifatnya. Banyak kan orang kadang-kadang sekarang lebih mengerjakan mungkin dengan segenap hati, ya, segenap jiwa, tapi akal budinya dibuang, ya, akal sehatnya dibuang. Seakan-akan kalau mau hidup bertuhan itu tinggalkan akal sehat. Hidup bertuhan itu harus komplit dan holistik. Gunakan semuanya. Karena itu kata Tuhan, akal budi, kekuatan itu juga harus dipersembahkan untuk Tuhan. Sehingga kemudian kita menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan dengan holistik, dengan penuh, dengan utuh, ya, dengan tepat, dan pada akhirnya membawa kehidupan kita secara konsisten dapat menjaga, dapat mengantisipasi puncak karya Allah dalam diri kita. Entah apakah itu melalui pengalaman parousia kita melihat kedatangan Tuhan, atau kedatangan Tuhan secara pribadi, yaitu kematian. Kita menjadi orang yang siap. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kehendak-Nya. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan, yang bijaksana menghadapi hidup ini. Ketika ini kita lakukan, saudara, kita memiliki prinsip yang benar, dan kita tahu bagaimana harus menjaganya secara konsisten, ya, memeliharanya secara konsisten dalam mengantisipasi kedatangan Tuhan yang tidak pernah kita ketahui. Maka kita menjadi orang yang bijaksana. Kita bijaksana dalam menentukan sikap kita, ya. Kita tidak tertipu dengan berbagai isu spekulatif, tapi kita juga bijaksana di dalam menanti masa itu. Kita tidak menjadi orang yang kebingungan. Karena apa? Karena kesungguhan kita untuk secara konsisten memelihara kehidupan mengasihi Allah dan mengasihi sama adalah wujud sikap untuk berjaga-jaga. Apakah kita tertidur seperti pengalaman 5 darah yang bijaksana itu dan yang bodoh, karena mempelai itu lama datang? Tapi ketika mereka mendapatkan informasi mempelai datang, mereka tidak perlu bingung, karena mereka sudah berjaga-jaga. Mereka dapat tetap mempertahankan lampu itu, karena mereka mempersiapkan minyak, mempersiapkan cadangan, mengupayakan dengan sungguh-sungguh hal itu. Saudara, bangun 2 prinsip ini dengan benar, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang bijaksana di akhir zaman. Bijaksana dalam menentukan sikap kita, bijaksana di dalam mengantisipasi segala waktu yang kita tidak pernah ketahui dalam diri kita. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memampukan, dan Tuhan kiranya menguatkan kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian lama yang berkata, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora.
sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang ya dan amin yang sudah disampaikan kepada kami. Kami percaya bahwa firman-Mu itu akan menguatkan kami. Firman-Mu itu akan meneguhkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana di akhir zaman ini, dengan membangun dua prinsip: mengerti kehendak Allah dan membangun kualitas yang sesuai kehendak Allah secara konsisten. Beri kami hati, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk terus menjaga kebenaran firman-Mu, menjaga kehidupan yang mengasihi Allah dan sesama itu di dalam kehidupan kami dengan sungguh-sungguh. Ampuni segala kelemahan, ampuni segala dosa kami. Roh Kudus kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan kami semua, sehingga kami dengan sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap hidup anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang ada di rumah, Engkau yang memberkati dan menolong mereka semua, sehingga mereka dikuatkan dan diteguhkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana di akhir zaman ini. Memberkati usaha, memberkati pekerjaan, memberkati rumah tangga mereka. Kalau mereka lemah, kalau mereka sakit, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah mujizat Allah dinyatakan, beri mereka kekuatan, memiliki visi yang benar bahwa Tuhan mengasihi dan mencintai mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Turunkanlah tangan berkat-Mu buat kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan menyertai kita. Haleluya.